Berdasarkan analisis kami, saham TAPG layak memperoleh rekomendasi buy dengan target harga sebesar 1.777 per saham atau berpotensi naik sekitar 11,79% dari harga penutupan 19 Mei 2026. Penilaian ini menggunakan metode discounted cash flow yang divalidasi melalui simulasi Monte Carlo dengan valuasi relatif PER, PBV, dan EV/EBITDA. Rekomendasi ini didukung oleh 4 faktor utama. Pertama, mayoritas perkebunan sawit telah berada pada usia produktif optimal sehingga mampu menjaga pertumbuhan produksi dengan kebutuhan replanting yang relatif rendah. Kedua, valuasi sahamnya masih berada di bawah nilai intrinsik dan didukung kebijakan dividen yang konsisten. Ketiga, TAPG berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan permintaan CPO domestik melalui program DSL pemerintah. Dan yang keempat, perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan margin keuntungan di atas rata-rata industri serta tingkat utang yang rendah. Sebagai perusahaan agribisnis terintegrasi, TAPG mengelola sekitar 1.160.000 hektar perkebunan sawit dan 1.400 hektar perkebunan karet. Sekitar 99,7% pendapatannya berasal dari bisnis kelapa sawit. Kedepannya, perusahaan ini berfokus pada pembangunan pabrik baru, pengembangan hilirisasi, praktik bisnis berkelanjutan, serta program peremajaan tanaman untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Pada analisis ekonomi global dan lokal, kami mengidentifikasi 3 faktor utama yang mempengaruhi prospek kinerja TAPG, yaitu kondisi ekonomi, implementasi mandatori 50, dan kebijakan ekspor Uni Eropa. Berdasarkan proyeksi IMF, ekonomi global diperkirakan mengalami soft landing pada 2026, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih relatif tinggi. Sebaliknya, Indonesia diproyeksikan tetap mencatat pertumbuhan PDB sekitar 5% dengan inflasi yang terjaga dalam target Bank Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan domestik diperkirakan tetap kuat dan mampu menopang konsumsi CPO. Dari sisi industri, implementasi mandatori B50 menjadi katalis utama bagi TAPG. Setelah program B35 dan B40 meningkatkan konsumsi CPO domestik secara signifikan, penerapan B50 diperkirakan mendorong kebutuhan CPO dalam negeri hingga sekitar 20 juta ton CPO. Peningkatan permintaan ini berpotensi mengurangi pasokan ekspor, menjaga harga CPO tetap tinggi, dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan serta profitabilitas TAPG. Sementara itu, kebijakan European Union Deforestation Regulation atau EUDR memang meningkatkan standar keberlanjutan rantai pasok. Namun, dampaknya terhadap industri sawit Indonesia diperkirakan terbatas karena porsi ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih relatif kecil dibandingkan ke pasar utama lainnya. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, kami menyimpulkan bahwa prospek ekonomi domestik yang tetap kuat serta implementasi mandatori B50 menjadi katalis positif utama bagi TAPG. Sementara, resiko dari kebijakan EUDR masih berada pada tingkat yang dapat dikelola. Secara umum, industri kelapa sawit Indonesia masih menunjukkan prospek yang positif. Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO diperkirakan meningkat dari 48,164 juta ton pada tahun 2024 menjadi 51,660 juta ton pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 7,26%. Sementara itu, produksi PKO juga naik dari 4.598 juta ton menjadi 4.893 juta ton atau meningkat sekitar 6,41%. Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO diproyeksikan mencapai 56,553 juta ton pada tahun 2025. Lebih tinggi dibandingkan 52,762 juta ton pada tahun 2024. Perkembangan industri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dari sisi politik, implementasi program biodiesel B50 menjadi peluang karena dapat meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri. Namun, industri juga menghadapi tantangan dari regulasi Europe Union Deforestation Regulation atau EUDR serta kondisi geopolitik yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Dari sisi ekonomi, fluktuasi harga CPO, kenaikan pungutan ekspor, dan tingkat suku bunga masih menjadi tantangan. Meskipun IPOS memproyeksikan produksi CPO Indonesia turun menjadi sekitar 49,8 juta ton pada tahun 2026 atau sekitar 3,6% lebih rendah dibandingkan tahun 2025.
Prospek industri tetap didukung oleh peningkatan ekspor. GAPKI memperkirakan ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai 32,34 juta ton pada tahun 2025, meningkat 9,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,2% hingga 5,6% pada tahun 2026 diharapkan dapat mendorong permintaan domestik. Dari sisi sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, perusahaan juga dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas melalui inovasi, menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, PT TAPG menunjukkan kinerja yang sangat kompetitif. Pada tahun 2025, TAPG mencatat total aset sebesar 14,70 triliun, pendapatan sebesar 11,40 triliun, dan laba bersih sebesar 3,85 triliun, dengan margin laba bersih sekitar 33,7%. Dari sisi pertumbuhan, TAPG membukukan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 11,5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 10,7%, dan menempati posisi kedua setelah Astra Argo Lestari yang mencatat 11,37%. Selanjutnya, berdasarkan analisis Porter 5 Force, posisi kompetitif TAPG tergolong kuat. Ancaman pendatang baru dan daya tawar pemasok relatif rendah. Namun, perusahaan masih menghadapi persaingan yang ketat dengan produsen CPO lainnya, daya tawar pembeli yang cukup tinggi, serta ancaman dari produksi substitusi. Oleh karena itu, TAPG perlu terus meningkatkan efisiensi operasional, menjaga produktivitas, dan memperkuat daya saing agar dapat mempertahankan pertumbuhan di masa mendatang. Dari aspek lingkungan, TAPG terus memperkuat komitmennya melalui pengembangan energi ramah lingkungan, seperti pabrik biokokas dan pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah sawit. Perusahaan juga menerapkan kebijakan NDPE, mengelola kawasan konservasi, serta menargetkan karbon neutral pada tahun 2036. Berbagai inisiatif tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Meski demikian, perubahan iklim dan regulasi lingkungan yang semakin ketat menjadi tantangan yang masih terus terjadi. Pada aspek sosial, hingga tahun 2025, TAPG memiliki sekitar 20.780 karyawan dan telah menyelenggarakan lebih dari 52.000 sesi pelatihan. Perusahaan juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Merdeka Peduli Api, TAP untuk Negeri, Sehati, dan Perkasa. Program-program tersebut turut mendukung pencapaian SDGs melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari sisi tata kelola, TAPG menerapkan prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pengawasan oleh Dewan Komisaris beserta komite pendukung, serta integrasi aspek ESG ke dalam strategi bisnis perusahaan. Berdasarkan penilaian ESG, Bursa Efek Indonesia, TAPG memperoleh ESG Risk Score yaitu sebesar 39,81 dengan tingkat kontroversinya itu sebesar 1, yang menunjukkan bahwa meskipun industri kelapa sawit memiliki risiko ESG yang relatif tinggi, TAPG itu mampu menjaga tingkat kontroversi pada level yang sangat rendah. Meskipun demikian, investor itu tetap perlu memperhatikan sejumlah risiko seperti deforestasi, perubahan regulasi, sengketa lahan, tuntutan pasar internasional, serta penyelesaian sertifikasi RSPO dan kepatuhan terhadap regulasi seperti EUDR. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, menghambat akses pasar ekspor, dan menekan profitabilitas perusahaan di masa depan. Selama periode 2021 hingga 2025, TAPG mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik dengan Compound Annual Growth Rate sebesar 16,1% per tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga CPO global. Lebih dari 99% pendapatan TAPG berasal dari bisnis kelapa sawit, sedangkan kontribusi bisnis karet masih kurang dari 1%. Ini menunjukkan kinerja perusahaan sangat bergantung pada pergerakan harga CPO di pasar. Pada tahun 2022, pendapatan perusahaan melonjak sekitar 48,9%, didorong oleh tingginya harga jual CPO yang mampu mengimbangi kenaikan biaya operasional.
Namun, pada tahun 2023, pendapatan kembali terkoreksi sebesar 10,9% akibat melemahnya harga CPO dan meningkatnya biaya operasional. Kondisi tersebut mulai membaik pada 2024 hingga 2025, di mana pendapatan kembali tumbuh hingga di kisaran 16 hingga 18%, didukung dengan kenaikan harga komoditas, efisiensi biaya produksi, serta peningkatan hasil panen. Memasuki tahun 2026, kami memproyeksikan pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan dalam jangka pendek. Hal ini didasarkan pada kinerja kuartal pertama 2026 yang menunjukkan adanya penurunan dikarenakan kendala logistik pasca Lebaran, sehingga volume penjualan menurun. Selain itu, produksi juga melemah. Ini tercermin dari penurunan produksi TBS sebesar 6%, produksi CPO sebesar 2%, serta yield TBS sebesar 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Walaupun perusahaan berhasil menekan biaya operasional sekitar 4%, penurunan tersebut belum mampu mengimbangi pelemahan kinerja, sehingga laba bersih masih turun sebesar 8,1% secara tahunan. Di sisi lain, TAPG menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menjaga profitabilitas. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga margin laba terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya gross profit margin, EBITDA margin, dan juga net profit margin. Efisiensi tersebut juga terlihat dari peningkatan rasio profitabilitas. Dari tahun 2021 ke tahun 2025, return on asset meningkat 16%, sementara return on equity naik sebesar 17%. Jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Ali, LSIP, DSNJ, dan juga SMAR, TAPG mampu menghasilkan tingkat laba bersih yang lebih unggul. Dari sisi likuiditas, kondisi perusahaan masih tergolong sehat. Pada tahun 2025, TAPG mencatat current ratio sebesar 2,1 kali, yang menunjukkan aset lancarnya lebih dari 2 kali lipat kewajiban jangka pendek. Struktur pemodalan TAPG juga menjadi salah satu keunggulan perusahaan. Selama 5 tahun terakhir, debt to equity ratio berhasil diturunkan dari 0,60 kali pada tahun 2021 menjadi hanya 0,26 kali pada tahun 2025. Selain itu, debt to asset ratio perusahaan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, sehingga risiko keuangan relatif rendah dan perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan ekspansi di masa mendatang. Selanjutnya, dari sisi kebijakan dividen, TAPG menunjukkan kinerja yang sangat konsisten. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan rutin membagikan dividen dengan rata-rata sebesar Rp121 per saham. Selain itu, dividen payout ratio perusahaan mencapai rata-rata sekitar 98%, yang merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan perusahaan sejenis. Hal ini mencerminkan komitmen manajemen dalam memberikan imbas hasil yang menarik bagi para pemegang saham. Di sisi kesehatan keuangan, hasil analisis Adman Sisco menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Pada periode 2021 hingga 2022, TAPG masih berada pada green zone. Namun, sejak tahun 2023, perusahaan berhasil memasuki safe zone dan diproyeksikan tetap berada pada zona aman hingga tahun 2030. Meskipun nilai Z-score diperkirakan sedikit menurun pada tahun 2026 akibat pelemahan kinerja jangka pendek, penurunannya relatif terbatas dan diproyeksikan kembali meningkat mulai tahun 2027 hingga tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamental keuangan TAPG tetap kuat dengan risiko financial distress yang relatif rendah. Berdasarkan analisis fundamental yang telah dilakukan, kami memberikan rekomendasi buy untuk saham TAPG dengan target harga 1.777 per lembar sahamnya dalam 12 bulan ke depan. Target harga tersebut menunjukkan potensi upside sebesar 11,79% dibandingkan harga pasar 1.590 di tanggal 19 Mei 2026. Penilaian ini diperoleh melalui dua pendekatan valuasi, yaitu absolute valuation menggunakan metode free cash flow to equity dan dividend discount model, serta relative valuation menggunakan rasio PER, EV dan EV/EBITDA. Seluruh hasilnya kemudian dibobotkan dan divalidasi melalui analisis sensitivitas, analisis skenario, serta simulasi Monte Carlo. Pada valuasi absolut, metode FCFE menghasilkan nilai intrinsik 1.228 per lembar sahamnya, sedangkan DDM menghasilkan nilai intrinsik sebesar 5.373 per saham. Perbedaan ini disebabkan oleh peningkatan pembagian dividen TAPG sejak tahun 2023, sehingga metode DDM memberikan estimasi nilai yang lebih tinggi. Sementara itu, pada valuasi relatif,
kami membandingkan TAPG dengan 5 perusahaan sejenis dengan ticker code ALI, DSNG, LSIP, Smart, dan SSNS. Hasilnya menunjukkan bahwa valuasi pasar TAPG relatif lebih mahal dibandingkan rata-rata industrinya. Target harga yang dihasilkan masing-masing sebesar 959 dari price earning ratio, 1000 dari price to book value, dan 1186 dari EV/EBITDA, yang masih berada di bawah harga pasar saat ini. Sehingga pengujian akhir, kami melakukan analisis sensitivitas menggunakan asumsi cost of equity sebesar 7,22% dan terminal growth rate atau TGR sebesar 2,37%, serta analisis skenario yang menghasilkan target harga 1967 pada skenario Blue Sky dan 1708 pada skenario Gray Sky. Hasil tersebut diperkuat oleh 10.000 simulasi Monte Carlo yang menunjukkan probabilitas rekomendasi buy sebesar 94% dan hold sebesar 6%. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, kami menetapkan rekomendasi buy dengan target harga 1.777 per lembar sahamnya. Meskipun TAPG memiliki prospek yang menarik, investor tetap perlu memperhatikan beberapa risiko yang dapat mengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Risiko yang pertama adalah risiko bisnis, terutama fluktuasi harga crude palm oil atau CPO yang memiliki probabilitas dan dampak yang sama-sama tinggi. Mengingat sebagian besar pendapatan TAPG berasal dari penjualan CPO dan produk turunannya, perubahan harga komoditas di pasar global akan sangat memengaruhi pendapatan, margin keuntungan, dan arus kas perusahaan. Harga CPO sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keseimbangan permintaan dan penawaran, kondisi geopolitik, serta kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, TAPG juga menghadapi risiko perubahan iklim dengan probabilitas sedang hingga tinggi dan dampak yang tinggi. Perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, hingga kebakaran lahan dapat menurunkan produktivitas perkebunan. Di sisi lain, perubahan iklim juga dapat meningkatkan serangan hama dan penyakit tanaman yang berpotensi menambah biaya operasional perusahaan. Risiko bisnis berikutnya adalah gangguan rantai pasok yang memiliki probabilitas sedang dengan dampak yang tinggi. Operasional TAPG sangat bergantung pada ketersediaan pupuk, bahan bakar, suku cadang, serta kelancaran distribusi logistik. Apabila terjadi keterlambatan pasokan atau kenaikan harga bahan baku, biaya operasional perusahaan dapat meningkat dan volume produksi berpotensi terganggu. Selanjutnya, dari sisi risiko keuangan, TAPG menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar dengan probabilitas dan dampak yang berbeda pada kategori yang sedang. Karena harga CPO diperdagangkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat memengaruhi pendapatan maupun biaya perusahaan. Walaupun TAPG memiliki struktur permodalan yang sehat dan telah menerapkan pengelolaan risiko nilai tukar, volatilitas kurs tetap dapat memberikan tekanan terhadap laba bersih dan arus kas. Terakhir, terdapat risiko regulasi dan keberlanjutan dengan probabilitas sedang namun yang memiliki dampak yang tinggi. Industri kelapa sawit kini menghadapi standar keberlanjutan yang semakin ketat, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Persyaratan terkait sertifikasi ISPO, RSPO, serta ketelusuran rantai pasok dapat meningkatkan biaya kepatuhan perusahaan. Selain itu, standar keberlanjutan dalam perdagangan internasional juga berpotensi membatasi akses ekspor apabila perusahaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bagi investor, kondisi ini dapat meningkatkan biaya operasional sekaligus memengaruhi prospek pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun TAPG menghadapi berbagai risiko bisnis, keuangan, dan regulasi, perusahaan telah melakukan berbagai langkah mitigasi melalui penguatan tata kelola, penerapan praktik keberlanjutan, serta strategi operasional yang konservatif. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keyakinan kami dalam mempertahankan rekomendasi buy terhadap saham TAPG.